Selamat pagi adik-adik semua, Shalom. Wah, hari ini Kak Maidelin, Kak Angelin, dan Kak Tata bersukacita sekali karena boleh ketemu dengan adik-adik di dalam sekolah minggu Gereja Baptis. Apa kabarnya adik-adik semua? Wah, belum kedengeran nih, mana suaranya? Apa kabar adik-adik? Kurang dahsyat, ayo lebih dahsyat lagi. Apa kabar adik-adik semua? Puji nama Tuhan, luar biasa. Sebelum kita mulai sekolah minggu kita, yuk kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan dan tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih karena kami pada hari ini dapat mengikuti sekolah minggu secara online. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Pada saat ini kami rindu untuk memuji Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Kami menyerahkan sekolah minggu kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik yang siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Wah, semuanya siap memuji Tuhan ya. Yuk kakak ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita kita naikkan pujian Aku Anak Raja. Dengan penuh semangat dan sukacita ya. Yuk ikutin gerakan kakak. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi sama-sama, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Karena kita anak raja, kita mau jalan bersama Tuhan Yesus. Masih tetap berdiri dengan penuh sukacita, kita mau jalan bersama Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Sama-sama katakan, di dalam dunia ada dua jalan. Tetap bersukacita ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar
kembali. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kakak dan mengasihi adik-adik juga. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus datang ke dunia dan rela disalib untuk tebus dosa kita. Pagi hari ini, kakak mau ajak kita semua untuk sama-sama mengingat pengorbanan Tuhan Yesus melalui sebuah lagu Sejauh Timur dari Barat. Dengan sungguh-sungguh, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama.
Selamat pagi adik-adik semua. Wah, apa kabarnya ya? Udah lama nggak ketemu ya? Nah adik-adik, Kak Resti yakin dan percaya ya kalau adik-adik semua terus tetap menjaga kesehatan ya. Kak Resti juga senang ya kalau adik-adik terus semangat untuk terus setia mengikuti kelas sekolah minggu walaupun secara online ya adik-adik ya. Makanya adik-adik harus terus menjaga kesehatan ya, supaya kita terus dapat bertemu dalam ibadah sekolah minggu online kita ya adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita sudah memasuki pelajaran 11 ya. Kita akan belajar tentang hari Tuhan hari ini adik-adik. Ayo, sebelumnya Kak Resti mau tanya nih, ada yang tahu nggak nih kapan ya kira-kira Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya? Ayo, ada yang bisa tahu? Coba siapa ya yang tahu ya? Kapan ya Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini untuk kedua kalinya? Atau adik-adik udah siap belum nih pada saat Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini? Ayo, adik-adik harus mempersiapkan apa? Nah, hari ini kita akan belajar ya tentang hari Tuhan itu ya. Dari tadi ada Kak Resti bawa apa sih ya? Wah, ini ada sebuah kotak ya. Adik-adik tahu nggak apa isi kotak ini? Nggak ada yang tahu ya? Kotak ini kira-kira berat atau ringan ya? Isinya mahal atau murah ya? Wah, pasti nggak ada yang tahu ya apa isi dari kotak ini ya. Yang tahu siapa sih? Iya, yang tahu cuma yang mengisi kotak ini. Siapa coba? Kak Resti ya tentunya, yang cuma tahu isi kotak ini itu cuma Kak Resti. Nah adik-adik nggak ada yang tahu. Begitu juga dengan hari Tuhan yang akan kita pelajari hari ini ya. Kira-kira adik tahu nggak ya kapan kedatangan Tuhan kembali dan apa yang harus kita lakukan ya adik-adik. Nah sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama untuk mempersiapkan pelajaran hari ini. Ayo kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu Tuhan, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami dapat diberikan kesehatan Tuhan sehingga kami dapat mengikuti kelas sekolah minggu online ini ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Kau pakai setiap kami untuk dapat sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Sehingga kami dapat benar-benar mengerti Tuhan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan buka Alkitab kita ya. Kita akan baca ayat Alkitab kita hari ini dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca sama-sama ya. Nah di layar juga ada ya 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11 ya adik-adik ya. Ya, di sini Kak Resti akan bantu bacain ya. Kak Resti akan bantu bacain, adik-adik di rumah baca ya Alkitabnya. Di sini Kak Resti akan memimpin untuk membacakan. Kita mulai ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Perikopnya berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah
tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, adik-adik, surat Tesalonika ini ya menceritakan ya, menjelaskan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, adik-adik ya, atau yang kita sebut dengan parousia ya, adik-adik ya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu disebut juga sebagai parousia, adik-adik. Nah, adik-adik, pada saat itu ya, orang-orang yang baru bertobat di Tesalonika itu merasa terganggu ya akan berita kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini. Loh, kenapa ya mereka terganggu? Coba ada yang tahu nggak? Iya, karena mereka khawatir. Apa yang mereka khawatirkan? Iya, yang pertama mereka khawatir ya. Mereka khawatir akan teman-teman mereka yang sudah meninggal lebih dulu ya. Kira-kira teman-teman mereka itu akan diangkat nggak nanti ya ke surga pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu ya. Nah, adik-adik, dalam hal ini Rasul Paulus sudah menjelaskan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18, nanti adik-adik bisa baca sendiri di rumah ya. Nah, di situ dikatakan bahwa apabila kita percaya kalau Yesus itu sudah mati dan telah bangkit, maka kita juga percaya bahwa kita yang telah mati di dalam Yesus itu akan diangkat oleh Allah bersama-sama dengan Dia ya. Lalu kita yang masih tinggal di dunia ini dan yang masih hidup, kita juga akan diangkat bersama-sama mereka ke awan ya, untuk menyongsong Tuhan Yesus di angkasa, adik-adik ya. Nanti adik-adik bisa baca dalam 1 Tesalonika pasal 13 ayat pasal 4 ayat 13 sampai 18 ya, di situ jelas sekali dijelaskan. Nah, yang kedua, apa yang dikhawatirkan oleh orang-orang di Tesalonika ya? Mereka prihatin, mereka khawatir, mereka merasa takut terhadap hari penghakiman ya, hari penghakiman pada saat kedatangan Tuhan Yesus itu ya. Nah, sehingga jemaat Tesalonika itu selalu menghitung, mencoba untuk memprediksi ya, kapan kira-kira kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini ya. Mereka terus menghitung hari demi hari ya. Mereka memprediksi lewat nubuat kapan kira-kira kedatangan Tuhan Yesus itu terjadi ya. Nah, adik-adik, sehingga itu mengakibatkan jemaat Tesalonika menganggap tidak penting ya untuk mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan Yesus itu. Padahal Rasul Paulus mengajak semua jemaat Tesalonika dan mengajak kita semua sebagai pembacanya itu untuk menyadari betapa pentingnya mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu, adik-adik ya. Nah, karena Rasul Paulus sendiri sudah mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu seperti apa, adik-adik? Seperti pencuri yang datang di malam hari ya, adik-adik ya. Nah, artinya apa? Kok kedatangan Tuhan Yesus diistilahkan seperti pencuri ya? Karena apa? Kita nggak akan pernah tahu, kita nggak akan bisa memprediksi ya kapan pencuri itu datang ke rumah kita ya. Wah, kalau pencurinya ngomong, besok aku datang ya ke rumah kamu. Tenang dong. Oh, udah siap kita ya, udah siap kayu, udah siap apa untuk pukul pencurinya ya. Nah, jadi artinya apa? Kita nggak pernah tahu ya kapan pencuri itu datang ke rumah kita. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita cukup memikirkan, adik-adik ya, apa yang harus kita lakukan supaya pencuri itu gagal untuk masuk ke rumah kita. Kita harus menggagalkan pencuri itu. Artinya apa? Kita harus selalu berjaga-jaga. Kita harus selalu waspada, adik-adik ya. Nah, begitu juga dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah mampu untuk memprediksi kapan kedatangan Tuhan Yesus itu yang kedua kali ke dunia ini. Jadi kita juga perlu bersiap-siap, perlu waspada. Supaya apa? Supaya kita luput dari murka Allah ya, adik-adik ya. Loh,
waspada gimana ya, berjaga-jaga gimana ya, kita harus selalu sadar rohani dan menguasai diri kita adik-adik ya. Jadi kita harus selalu semakin taat, kita harus semakin mengenal firman Tuhan ya. Jadi artinya kita harus selalu bersiap-siap untuk mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu adik-adik ya. Nah adik-adik, Rasul Paulus itu ingin menyadarkan setiap jemaat di Tesalonika dan kita semua ya bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu yang kedua kali itu sangat perlu kita persiapkan ya. Artinya apa? Untuk kita yang tidak mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu akan ada hari penghakiman ya pada saat itu ya. Akan ada hari penghakiman di saat kedatangan Tuhan. Nah, bagi kita yang tidak mempersiapkan hal tersebut, itu kita akan mendapatkan kejutan yang dahsyat ya, kejutan yang dahsyat. Ya, di situ dikatakan bahwa pada ayat 3 kita tidak akan luput dan kita merasakan seperti seorang yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mungkin adik-adik semua nggak pernah merasakan gimana rasanya melahirkan ya, tapi adik-adik semua pernah lihat kakak-kakaknya atau mamanya melahirkan ya. Rasanya sakit sekali ya. Mungkin pada saat melahirkan itu rasa kecemasan, rasa panik, ketakutan itu semua ada dalam diri kita. Bahkan kebinasaan pun itu ada dalam diri kita ya adik-adik ya. Itu akan terjadi dalam diri kita. Jadi artinya kita benar-benar perlu mempersiapkan diri kita ya adik-adik ya. Kita harus mempunyai pengharapan keselamatan. Kita harus mempunyai pengharapan keselamatan. Artinya apa? Pengharapan keselamatan itu berarti penantian kita yang sungguh-sungguh ya akan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu supaya apa? Supaya kita terlepas ya, supaya kita terlepas dari murkanya Allah yang terakhir ya, dan kita bertujuan untuk kemuliaan dan persekutuan yang abadi dengan Allah ya adik-adik ya. Nah tadi dikatakan bahwa kita harus mempunyai pengharapan keselamatan ya. Alasan pengharapan itu sendiri di situ dikatakan di ayat 5 ya. Ya dikatakan bahwa karena Allah sendiri yang telah menetapkan kita untuk apa? Beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus adik-adik ya. Kata menetapkan di situ ya, ada kata menetapkan. Artinya Allah sendiri yang mempunyai inisiatif. Itu adalah tindakan Allah yang aktif kepada kita orang-orang percaya untuk memberikan keselamatan adik-adik ya. Dan di situ dikatakan menetapkan kita untuk beroleh keselamatan. Artinya beroleh di situ artinya apa? Setiap kita yang percaya sudah diberikan keselamatan, kita juga harus memberi respon ya, dan memberikan tanggapan yang aktif akan tindakan Allah ini ya. Kita udah dikasih keselamatan, gimana sih respon kita? Gimana tanggapan kita? Ya adik-adik ya. Jadi kita ya sebagai orang-orang percaya itu harus memberikan tanggapan yang aktif ya adik-adik ya. Nah adik-adik ya. Kenapa hari kita berharap sekali akan pengharapan keselamatan itu? Kita berharap hari kedatangan Tuhan itu merupakan penghiburan yang besar ya, penghiburan yang luar biasa bagi orang-orang percaya ya. Ini salah satu alasannya. Karena Allah sendiri yang memberikan keselamatan kepada kita ya, sehingga kita terbebas dari murka Allah. Seperti yang Kak Resti bilang tadi, orang-orang yang tidak mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, mereka akan mendapatkan kejutan yang dahsyat tadi ya. Mereka merasakan kecemasan, mereka merasakan ketakutan, bahkan kebinasaan terjadi dalam kehidupan mereka ya adik-adik. Jadi artinya kita sebagai orang-orang percaya, sekali lagi Kak Resti katakan, kita harus selalu waspada, berjaga-jaga. Kita harus sadar rohani ya adik-adik ya. Kita harus sadar rohani, kita harus selalu menguasai diri kita adik-adik ya. Nah, kita ini dikatakan bahwa di surat Tesalonika tadi adalah anak-anak siang, bukan anak-anak malam. Artinya apa? Ya.
anak-anak malam itu selalu mempunyai sikap yang tidak berpuas diri ya, mempunyai sikap yang putus asa adik-adik ya. Nah, ada tiga kebajikan yang bisa melindungi kita dari sikap tersebut adik-adik ya. Jadi yaitu kita harus sadar rohani, kita harus mempunyai iman pada Kristus, dan kita juga harus memiliki kasih adik-adik. Tiga kebajikan ini bisa melindungi kita untuk jauh dari sikap tidak berpuas diri dan putus asa ya, yang menjadi ciri-ciri siapa? Anak-anak gelap atau anak-anak malam adik-adik. Nah, sekali lagi Kak Resti katakan bahwa kita harus selalu berjaga-jaga ya. Jadi satu rahasia besar dari Allah akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Bapa di surga ya. Jadi kita tidak bisa memprediksi kapan kedatangan Tuhan itu. Lalu apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kita cukup berjaga-jaga. Kita harus selalu menguasai diri kita ya. Kita harus sadar rohani adik-adik. Nah, sampai di sini adik-adik, Kak Resti harap ke depannya adik-adik juga terus semakin setia, semakin taat, selalu mempersiapkan diri kita semua untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini Tuhan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau Allah sendiri yang mempunyai inisiatif untuk menyelamatkan kami Bapa. Biarlah kiranya Tuhan berikan kami hikmat untuk kami dapat merespon, memberikan tanggapan yang aktif Tuhan. Biarlah kiranya juga berikan hikmat bagi kami untuk dapat mempersiapkan diri dan hati kami Tuhan untuk kedatangan-Mu yang kedua kali Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Jaga kesehatan terakhir. Adik-adik yang diberkati firman Tuhan, boleh sama-sama kasih jempolnya dong. Oke, jangan lupa kita bertemu lagi minggu depan di Sekolah Minggu dalam channel YouTube Sekolah Minggu Baptis GBI Palembang pukul 8 pagi. Dan untuk adik-adik yang sudah hadir, jangan lupa ketikkan nama dan kelasnya di kolom komentar. Untuk adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik buat nama Tuhan, persembahannya dapat ditransfer melalui barcode yang sudah tertera di layar. Selanjutnya, bulan depan adalah bulan April. Berarti kita akan merayakan Paskah bersama-sama. Yuk kita mempersiapkan diri sama-sama untuk hadir dalam ibadah Paskah Sekolah Minggu pada hari Minggu 4 April 2021 mulai pukul 9 pagi. Ditunggu ya kehadiran adik-adik semua. Terima kasih karena sudah ikut Sekolah Minggu pada hari ini. Kita bersukacita, memuji Tuhan, dan sama-sama belajar firman Tuhan. Adik-adik di rumah tetap semangat dan terus baca firman Tuhan. Selalu berdoa, tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.